Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, jamaah salat maghrib yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita pada sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita pada malam hari ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan dengan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membahas mengenai wasilah atau cara-cara yang ditempuh oleh ahlul batil di dalam memerangi Islam. Dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, walaupun hal ini terjadi pada zamannya Nabi SAW, akan tetapi sebenarnya dia bukan terbatas pada masa itu saja. Cara-cara ini telah ditempuh oleh umat-umat terdahulu yang memusuhi nabinya sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, dan kemudian juga setelah zamannya Nabi SAW. Dari masa ke masa terus dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan cara yang pertama yang mereka lakukan adalah memberikan tekanan psikis, memberikan tekanan kejiwaan agar menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Yang sebelumnya belum masuk Islam, mereka jauhkan agar jangan sampai orang-orang tersebut masuk ke dalam Islam ini. Yang sudah di dalam Islam berusaha mereka keluarkan daripada Islam ini. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu cara-cara yang mereka lakukan adalah di antaranya mereka menyebutkan ejekan-ejekan, gelaran-gelaran yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka lakukan hal ini agar memutus kepercayaan para sahabat terhadap Nabi SAW yang mereka ikuti. Begitu banyak gelar-gelar, walaupun semua gelar-gelar yang mereka sematkan ini adalah dusta. Baik daripada mereka memberikan gelar sebagai orang gila, pembohong, tukang sihir, penyair, yang mereka sendiri tahu bahwa semua gelar yang mereka berikan itu adalah tidak layak diberikan kepada Nabi SAW. Mereka sendiri mengakui di dalam lubuk hati mereka bahwa gelar tersebut semuanya adalah bohong. Akan tetapi mereka terpaksa melakukannya dalam rangka untuk menghalangi manusia daripada mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana cara mereka di dalam menjauhkan kaum muslimin daripada kebenaran ini. Kita telah sebutkan bagaimana yang terakhir sampai kepada menekan atau mengintimidasi anak-anak muda. Karena kita ketahui bahwa mayoritas daripada pengikut Nabi SAW, terutama di masa-masa awal, kebanyakannya adalah dari kalangan muda. Kebanyakannya berusia lebih muda daripada Nabi SAW, sedikit sekali yang berusia lebih tua daripada beliau. Kita sebutkan bagaimana contoh Sa'ad bin Abi Waqqas ditekan oleh ibunya. Ibunya mengadakan mogok makan agar Sa'ad keluar daripada agama ini, akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas bertahan. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, jika seorang hamba ingin melakukan satu ketaatan, jika seorang hamba ingin melakukan satu ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengirim kepadanya hal-hal yang memalingkannya daripada ketaatan tersebut. Untuk apa Allah memalingkan? Untuk menguji kejujuran niat daripada si hamba ini di dalam beribadah. Maka Allah sengaja
Dan dilihat apabila sang hamba ini, walaupun dia mendapatkan begitu banyak tantangan, dia tetap melakukan ketaatan tersebut. Fa in jahada, kata Ibnu Qayyim, jika dia melawan, dia berjuang, ya, tetap untuk pada tujuannya, kemudian dia bersabar dan dia tetap teguh di atas jalan tersebut, ya, maka tantangan-tantangan tadi, pengalih-pengalih tadi akan berubah pada dirinya menjadi hal-hal yang membantunya di dalam ketaatan. Dan kita teringat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka bisa, ya, dibiarkan mengatakan begitu saja kami sudah beriman sedangkan mereka belum diuji. Maka terkadang jemaah dirahmati Allah, ketika seorang hamba ingin melakukan suatu ketaatan, ya, misalkan ingin sholat sunnah, ternyata HP-nya berbunyi, ya, ingin membaca Al-Quran, ternyata bunyi SMS masuk. Ya, ini jemaah dirahmati Allah adalah bentuk pengalih-pengalih perhatian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kejujuran niat sang hamba di dalam melakukan ketaatan. Apakah betul-betul dia murni jujur niatnya ingin melakukan karena Allah, ya, ataupun karena hal yang lain. Maka jika dia lawan hal tersebut, ya, dia bersabar dan bertahan, maka Allah akan rubah yang tadinya menjadi penghalang, Allah rubah menjadi bantuan bagi dia. Akan tetapi sebaliknya jemaah dirahmati Allah, jika dia menyerah, ya, terhadap penghalang tadi, ya, kemudian dia mengurungkan niatnya untuk melakukan ketaatan, ya, maka dengan itu, ya, telah jelas bahwa dia telah gagal di dalam ujian. Ya, dia tidak jujur di dalam niatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di dalam cara yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menjauhkan kaum muslimin daripada Islam. Yang kedua adalah mereka menantang Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mukjizat. Ya. Walaupun sebenarnya jemaah dirahmati Allah, banyak sekali mukjizat Nabi SAW yang telah ditampakkan kepada mereka. Mereka lihat sendiri dengan mata mereka. Ya. Mereka merupakan saksi-saksi mata. Bahkan jemaah dirahmati Allah, telah diturunkan kepada mereka mukjizat yang paling agung dan kekal sepanjang masa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak mukjizat Nabi SAW, seperti misalkan membelah bulan. Ini yang bisa menyaksikan adalah orang-orang yang ada di zamannya Nabi SAW saja. Kita hari ini yang hidup tidak bisa menyaksikan mukjizat Nabi SAW. Kemudian mukjizat Nabi SAW yang lain, ya, hanya bisa disaksikan oleh para sahabat. Akan tetapi ada satu mukjizat yang bertahan sejak zamannya Nabi SAW sampai zaman kita, bahkan sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Ya, mereka sendiri mengetahui sebenarnya seandainya mukjizatnya satu saja Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada orang-orang Quraisy, itu sudah cukup sebenarnya. Akan tetapi yang namanya orang ingin berpaling dari kebenaran, sebanyak apapun mukjizat yang diberikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mau beriman. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tantangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Kata Allah, dan jika seandainya kalian berada di dalam keraguan atas apa yang kami turunkan pada hamba kami, maksudnya keraguan pada Al-Quran ini, ya, kalian masih meragukannya, oh ini bukan dari Allah, ini mungkin dari manusia yang lain diberikan kepada Nabi Muhammad. Jika seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, masih ada keraguan, kalian belum yakin bahwa Al-Quran ini betul-betul diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tantangannya apa? Fa'tu bi suratin min mithlih. Allah mengatakan, datangkan satu surat yang sepertinya. Wad'u syuhada'akum, dan Allah mengatakan, dan panggil siapa saja yang bisa membantu kalian. Baik. Sekarang ketika orang-orang musyrikin mendustakan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah, mereka mengatakan ini buatan manusia. Baik. Kalian manusia bukan? Orang-orang Quraisy. Kalau kalian manusia, kalau kalian katakan Quran ini bikinan manusia, kalian manusia, bikin sekarang. Kalau kalian katakan manusia bisa membuat yang seperti Al-Quran, berarti kalian juga bisa bikin. Ayo bikin.
Allah Subhanahu wa taala berikan tantangan. Harusnya kalau jujur perkataan mereka, mereka bisa bikin. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak itu saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada mereka, panggil yang lain. Berkumpul kalian semua, kalau misalkan masih kurang mungkin ahli bahasa yang ada di Mekah saat itu, panggil dari daerah-daerah lain. Panggil siapa orang yang kalian lihat pada zaman itu, orang yang paling bagus sastra bahasanya, paling mampu membuat kata-kata yang indah, panggil, berkumpul kalian semua, kemudian bikin satu surah saja seperti Al-Quran. Tantangan yang sangat kuat yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada mereka. In kuntum shadiqin, kata Allah, jika kalian memang betul-betul jujur dalam perkataan kalian. Maka kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu tantangan yang sampai hari ini belum bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka hanya bisa mengklaim, mengatakan Al-Quran ini bikinan manusia. Tapi tantangan Allah untuk membuat satu surah yang seperti Al-Quran sejak dulu, sekarang, dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Maka cara yang mereka tempuh adalah selalu mendustakan saja. Tapi tantangan yang Allah berikan kepada mereka sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi tantangan tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa illam taf'alu, dan jika seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa membuat satu surah yang seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan Allah mengatakan dan kalian tidak akan bisa. Dan ini jemaah dirahmati Allah merupakan mukjizat yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sejak zamannya Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun orang tidak akan bisa membuat sesuatu yang seperti Al-Quran. Bahkan pada generasi awal, ya, kita tahu Al-Quran itu turun di zaman kesastraan Arab mencapai puncak, ya, sehingga mereka tidak perlu menulis. Mereka hanya berpatokan kepada hafalan mereka, bisa untuk membuat bait-bait syair yang begitu panjang dengan kata-kata yang begitu indah. Mereka sampai pada puncak. Ternyata berhadapan dengan Al-Quran mereka semuanya lemah, ya. Mereka semuanya tidak sanggup dan tidak berdaya, ya, untuk membuat bahkan satu surah saja seperti Al-Quran. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tetap, ya, hal itu tidak membuat mereka beriman. Ya, bahkan mereka terus berusaha untuk membangkang dan menantang Rasulullah SAW untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat lainnya. Ya, pada suatu waktu, ya, mereka menantang Nabi SAW untuk membelah bulan. Kemudian ternyata setelah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qamar, mereka melihat sendiri bagaimana Nabi SAW membelah bulan. Apakah mereka beriman sesuai dengan permintaan mereka sebelum tersebut? Tidak berguna bagi mereka. Ya, bahkan mereka menuduh Nabi SAW sebagai penyihir. Maka bahkan jemaah dirahmati Allah, di antara permintaan mereka yang lain, ya, adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, ya, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kata mereka, kami tidak akan beriman dengan engkau sampai engkau memancarkan bagi kami dari tanah itu ada mata air, ada sumber air. Ya, mereka mengatakan kami akan beriman. Ya, akan tetapi bahkan setelah Allah mewujudkan bagi mereka permintaan mereka, tetap mereka tidak mau beriman. Ya, banyak sekali disebutkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dipenuhi bagaimanapun permintaan mereka, tidak membuat mereka beriman. Demikianlah tabiat para pembangkang. Ya, karena sebenarnya permintaan mereka itu bukanlah didasari niat untuk mencari kebenaran, melainkan untuk membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini jemaah dirahmati Allah, ternyata bukan yang pertama terjadi. Sebelum mereka, sebelum orang-orang Quraisy, ya, sudah ada kaum yang melakukan hal yang sama. Ya, tidak terlalu jauh, masih berada di Jazirah Arab juga, di daerah yang hari ini dikenal dengan nama Madain Saleh, di daerah di provinsi Ula, daerah utara Saudi Arabia. Ya, itu ada kota yang dikenal dengan nama Madain Saleh. Ya, para ahli sejarah menyebutkan bahwa di sana adalah dulu kaumnya Nabi Saleh tinggal. Kaum yang dikenal dengan nama kaum Tsamud. Ya, bagaimana mereka minta kepada nabinya, wahai Saleh, kalau engkau memang benar seorang rasul, keluarkan dari batu unta. Ya, bukan unta melahirkan unta, tapi dari batu keluar satu makhluk hidup. Ya, ini merupakan mukjizat. Mereka meminta hal tersebut kepada nabi mereka.
Dan ternyata setelah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka beriman? Justru tidak sekedar tidak beriman, untanya mereka sembelih. Maka sudah ada sunnah. Orang-orang yang membela kebenaran yang berada di atas al-haq, ada pendahulunya. Orang-orang yang membela kebatilan, ya, juga ada pendahulunya. Dan lihat kemana kesudahan para pendahulu tersebut. Hendaklah para pengikut berkaca kepada para pendahulu mereka. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tantangan untuk mendatangkan mukjizat, apa perkataan Fir'aun? Inna hadza la sahirun alim. Kata Fir'aun mengatakan, oh ini adalah penyihir yang luar biasa hebatnya. Kita masih ingat bagaimana ketika berhadapan antara Fir'aun dengan antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ya, ketika mereka melihat dengan jelas, ya, mukjizat yang Allah tampakkan, melihat sendiri, mereka langsung bersujud dan beriman. Apa perkataan Fir'aun? Ya, Fir'aun tetap tidak mau kalah, ya, di hadapan rakyatnya. Dia mengatakan, bal hadza kabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Katanya Nabi Musa, oh ini ternyata pimpinan kalian, pimpinan para tukang sihir. Padahal sebelum duel tersebut mereka tidak saling kenal. Ya. Bahkan para tukang sihir tersebut sudah pede mereka akan bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi para pembangkang seperti Fir'aun, sebanyak apapun tanda yang dia lihat dengan matanya, ia tetap tidak bermanfaat kepada mereka. Ini jemaah dirahmati Allah, cara yang kedua yang biasa dilakukan oleh musuh Islam di dalam menjauhkan kaum muslimin daripada kebenaran adalah dengan menantang untuk mendatangkan mukjizat. Akan tetapi walaupun dipenuhi tetap tidak akan beriman. Kemudian berikutnya jemaah dirahmati Allah, cara yang ketiga yang mereka lakukan adalah mencela dan menghina kaum muslim. Dan ini merupakan cara yang paling keji yang dilakukan oleh ahlul batil, ya, di dalam memerangi dakwah Islam. Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan, para pendosa itu, mereka suka menertawakan orang-orang yang beriman. Mereka ejek, ya, karena mereka merasa di atas angin, ya. Mereka merasa bisa melakukan apapun yang mereka lakukan, dan kaum muslimin hanya bisa menerima saja. Mereka merasa dirinya kuat, merasa dirinya banyak, merasa dirinya di atas angin, ya. Maka mereka menertawakan kaum muslimin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan jika mereka melintas di hadapan orang-orang yang beriman, mereka saling mengedipkan matanya. Jadi ejekan yang mereka lakukan tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi juga dalam bentuk gerakan mata saja. Dan ini sama sekali tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat segala perlakuan mereka. Wa idza qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan jika mereka, ya, para penjahat ini selesai mengejek-ejek kaum muslimin, mereka pulang kepada teman-temannya, pulang kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Ya, mereka senang. Ya, merasa bahagia sudah berhasil mengejek, ya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan jika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahwa orang-orang beriman ini adalah orang yang sesat. Jadi kata-kata sesat, ya, tuduhan-tuduhan ini ternyata sudah sejak dahulu sudah ada, diberikan oleh orang-orang batil kepada para orang-orang yang mengikuti kebenaran. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Pada Allah mengatakan, padahal orang-orang kafir tadi Allah tidak pernah mengangkat mereka tugasnya untuk mengurusi orang-orang yang beriman. Maka disebutkan jemaah dirahmati Allah, pada suatu kesempatan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para kaum muslimin yang dianggap lemah pada saat itu. Dan kita tahu di masa-masa awal, ya, banyak daripada kaum muslimin yang awal-awal menerima kebenaran adalah orang-orang yang dianggap lemah oleh masyarakat Quraisy. Dan ini jemaah dirahmati Allah, sebenarnya tidak di zaman Nabi SAW saja, tapi sejak nabi-nabi terdahulu. Dalilnya adalah apa? Kalau kita ingat kembali cerita bagaimana Abu Sufyan dipanggil oleh Kaisar Romawi sebelum dia beriman. Setelah Kaisar Romawi mendapat surat dari Nabi SAW yang mendakwahinya untuk masuk Islam, dan Kaisar Romawi adalah orang yang membaca Alkitab. Dia membaca dalam kitabnya akan muncul seorang nabi terakhir. Maka ketika mendapat surat dari Nabi SAW
Dia perintahkan anak buahnya ya untuk mendatangkan orang-orang dari tempat di mana surat ini berasal. Dan kita tahu Syam, ya kaisar saat itu sering sekali berdiam di Syam, adalah merupakan tujuan dagangnya orang-orang Quraisy. Maka saat itu ada kafilah dagang yang berada di Syam, mereka pun dibawa oleh para prajurit Romawi menghadap kaisar mereka, dan pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Maka terjadi dialog saat itu, kaisar menanyakan kepada Abu Sufyan tentang dakwahnya Nabi SAW. Salah satunya, poinnya adalah siapa yang mengikuti dakwahnya Nabi SAW. Maka Abu Sufyan mengatakan kebanyakannya adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Apa jawaban dari Kaisar Romawi? Demikianlah para nabi. Kebanyakan yang mengikuti mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia pada saat. Maka jemaah dirahmati Allah, pada suatu kesempatan Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, kemudian Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, bukan dari orang-orang yang terpandang di masyarakat Quraisy saat itu. Duduk bersama mereka, tidak lama kemudian lewat sekelompok orang kafir Quraisy, ya maka mereka pun berkata menyindir ya Nabi bersama para sahabat. Apa sindirannya? Kata mereka, mungkinkah orang-orang seperti ini yang Allah berikan anugerah daripada kamu? Orang-orang seperti ini, ya orang-orang miskin, orang-orang yang dipandang rendah, Allah berikan kepada mereka, tidak kepada kami. Harusnya kepada kami. Mereka mengejek Nabi dan para sahabat. Maka kenapa jemaah dirahmati ejekan ini? Ketika Nabi SAW kita ketahui pada saat berdakwah, Nabi mendakwahi orang mengatakan, ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi, kalian akan menjadi orang yang menang. Kalian akan menjadi orang yang beruntung. Kalian akan menjadi orang yang berjaya. Wa tamliku bihal Arab. Ini di dalam disebutkan di dalam Zadul Ma'ad. Dan kalian, kata Nabi SAW, akan menjadi rajanya orang Arab. Mendengar perkataan Nabi SAW ini, maka orang-orang Quraisy tadi yang melihat Nabi duduk bersama para sahabat yang berasal dari kalangan orang-orang miskin dan lemah tadi, mereka berkata menghina. Apa hinaannya? Katanya, lihat para raja-raja dunia. Oh, lihat ini para raja. Karena Nabi mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan jadi raja dunia. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi, kata mereka, oh begini ternyata para rajanya. Ya, suatu hinaan yang sangat menyakitkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, meskipun demikian, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, perkataan Ibnul Qayyim tadi, ketika seorang hamba diuji oleh Allah, dia berjuang, dia bersabar, sepahit apapun, sepedih apapun, dia tetap bertahan, maka Allah akan balikkan ya kesulitan-kesulitan tadi menjadi bantuan kepada dia di dalam melakukan ketaatan tersebut. Ternyata jamaah dirahmati Allah, walaupun ejekan yang begitu pedas dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan mungkin mereka merasa menang, mereka merasa di atas angin, akan tetapi ternyata dakwah ya Islam yang ada di Mekah ini semakin meluas, tidak bisa dibendung. Ya, bahkan pertambahan jumlah kaum muslimin dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Ya, dan ini juga termasuk di antara yang ditanyakan oleh Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan. Bagaimana pengikutnya? Apakah semakin bertambah atau semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, semakin bertambah. Katanya demikianlah kata Kaisar. Para pengikut para nabi mereka akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Maka jemaah dirahmati Allah melihat situasi yang demikian, kaum musyrikin pun akhirnya semakin gelisah. Dan mereka menyangka ini bisa-bisa kalau dibiarkan kaum muslimin nanti akan merebut kekuasaan daripada mereka, ya kekuasaan kota Mekah. Akhirnya apa? Mereka melihat ternyata diejek juga tidak mempan. Dan ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kuncinya adalah bersabar. Walaupun berat, ya, walaupun pedih di dalam hati ini menahan, ya, walaupun tidak mudah, akan tetapi jamaah dirahmati Allah, justru tindakan mereka selanjutnya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya yang merasa kesulitan, mereka sebenarnya yang merasa kewalahan. Ya, apa? Mereka mengajukan akhirnya tawaran kepada Nabi SAW sebagai jalan tengah. Ini orang dikerasi tidak berhasil. Ya. Akhirnya mereka berusaha melemahkan Nabi SAW dengan mengajukan beberapa tawaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka ini. Allah mengatakan, waddu law tudhinu fayudhinun.
Dan mereka ingin, ya keinginannya orang-orang musyrik adalah agar Nabi SAW melunak, maka mereka juga akan melunak bersama kaum muslimin. Hanya itu sebenarnya keinginan daripada mereka. Maka di antara tawaran yang mereka ajukan kepada Nabi SAW, yang pertama, mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk menyembah apa yang mereka sembah. Maka mereka juga akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Mereka minta Rasulullah menyembah sesembahan mereka, Latta, Uzza, dan yang lainnya berhala-berhala. Maka mereka juga akan menyembah Allah pada waktu yang bersamaan. Ini tawaran yang pertama. Ya. Kemudian tawaran yang kedua, mereka juga mengajukan kepada Nabi SAW apa yang disebut dengan ibadah tanawub, atau ibadah secara bergantian. Maksudnya apa? Kaum musyrikin akan beribadah kepada Allah selama setahun penuh bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian nanti tahun depannya, ya para sahabat dan Rasulullah SAW beserta orang musyrikin akan menyembah sesembahan berhala-berhala. Jadi bergantian tiap tahun. Ya. Ini tawaran yang mereka ajukan kepada Nabi SAW. Maka apa jawaban ya dari tawaran mereka? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Kafirun. Allah mengatakan kul, dan ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan ya Muhammad kepada mereka, orang yang mengajukan dua tawaran tadi, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai kapanpun Nabi SAW tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Walaupun kalian berjanji akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dipenuhi oleh Nabi SAW. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wala antum abiduna ma'abud, dan Tuhan yang kalian sembah juga tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Dan sampai di akhir ayatnya, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian dan bagiku agama. Maka jemaah dirahmati Allah, ya, ini kejadian di zaman Nabi SAW. Akan tetapi ternyata kalau kita lihat situasi pada hari ini, ternyata ada seruan-seruan yang mirip dengan ini. Ya, ketika mereka melihat bagaimana dakwah Islam ini tidak bisa dibendung, walaupun di negeri Barat sudah dilabeli dengan teroris, ya, bahkan film-film Hollywood itu hampir semuanya menggambarkan Islam itu sebagai agama yang buruk, agama yang menindas perempuan, agama yang menyukai kekerasan, ya, segala macam. Tidak pernah satu agama diperangi sebagaimana Islam ini diperangi. Kita lihat bagaimana standar ganda yang diterapkan oleh orang-orang Barat. Hari ini jemaah dirahmati Allah, kalau ada orang Barat misalkan dia suka kebudayaan Jepang, dia masuk agamanya orang Jepang, itu dipuji. Bagus. Ini orang berarti pikirannya terbuka. Agamanya bagus, agama menyukai kelembutan. Masuk kepada orang misalkan dia memakai pakaian Jepang, menyukai kebudayaan Jepang, misalkan jadi ninja, ini juga dipuji. Ya, apa saja asal jangan jadi orang Muslim, maka dia akan dimusuhi jamaah dirahmati. Akan tetapi ternyata usaha yang mereka lakukan tidak cukup, tetap tidak bisa menghalangi. Bahkan dikala Islam ditindas, ya, kita masih ingat kejadian WTC, ya 22 tahun yang lalu, ya itu merupakan musibah yang besar. Akan tetapi ternyata Allah menyediakan di balik kejadian tersebut kebaikan yang banyak. Ternyata justru yang tadinya tidak tertarik akan Islam, justru mereka menjadi tertarik dan penasaran, ingin mempelajari, dan ketika mereka mempelajarinya, Allah berikan hidayah kepada mereka jamaah itu. Justru yang terjadi adalah kebalikannya. Manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah ini, walau bagaimanapun usaha yang mereka lakukan untuk mendiskreditkan Islam dan kaum muslim. Maka jemaah dirahmatullah, ini cara yang ketiga yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yaitu mencela dan menghina kaum muslimin. Kemudian berikutnya kita beralih kepada cara yang keempat, ya, adalah dengan menjelek-jelekkan pribadi Rasulullah SAW di hadapan publik. Mungkin pada bahasa hari ini yang disebut orang dengan pembunuhan karakter. Karakternya dibunuh agar orang ini tidak lagi dilihat orang sebagai panutan. Berbalik sebaliknya, justru dia adalah musuh masyarakat. Ini justru penjahat yang harus dijauhi. Maka jamaah dirahmati Allah, di antara orang yang paling getol melakukan hal ini dari kalangan masyarakat Quraisy
adalah Al-Walid ibn Mughirah dan Abu Lahab. Al-Walid ibn Mughirah adalah orang yang sangat terhormat, yang sangat berpengaruh dari suku Bani Makhzum. Sementara Abu Lahab adalah tokoh dari kalangan Bani Hashim. Padahal kita tahu jamaah dirahmati Allah, walaupun dua suku ini berseteru, akan tetapi ketika menghadapi musuh yang sama, Rasulullah SAW mereka sekarang berkoalisi, bersatu untuk memburukkan dan menjelek-jelekan kepribadian Nabi SAW di hadapan umum. Maka jamaah dirahmati Allah, ya, orang Quraisy disebutkan pada saat itu mereka berkumpul, para pembesar-pembesar Makkah, untuk membahas langkah bagaimana membunuh karakternya Nabi SAW. Dan musyawarah ini dipimpin langsung oleh Al-Walid ibn Mughirah. Ya, dia mengatakan, kenapa? Karena waktu itu jamaah dirahmati Allah, waktunya sudah dekat mau musim haji. Ya. Dan kita ketahui bersama, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang dari seluruh penjuru Jazirah Arab, mereka datang untuk berhaji ke Mekah. Dan kesempatan ini jamaah dirahmati Allah dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Ya, di musim-musim haji, ya, datang jamaah haji Nabi SAW tidak hanya fokus, ya, tidak hanya membatasi dakwah kepada para penduduk Mekah saja, tapi kalau banyak orang-orang haji yang datang, mereka dakwahi mereka. Nabi SAW mendatangi mereka satu persatu. Qul la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi SAW, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan menang. Ya. Maka sebelum datangnya musim haji ini, Al-Walid ibn Mughirah mengajak masyarakat Mekah sebelum datangnya musim haji bermusyawarah untuk apa? Untuk memberikan gelar yang buruk kepada Nabi SAW yang mereka sepakati semuanya. Ya. Agar ketika datang, ya, orang-orang haji, kemudian Nabi mendakwahi mereka, orang-orang Quraisy ini mengejek Nabi SAW, menjelekkan Nabi SAW dengan satu ejekan. Kata-katanya satu, agar apa? Agar dipercaya oleh orang. Karena kalau beda-beda, yang satu mengatakan orang gila, yang satu nanti mengatakan orang penyihir, yang satu mengatakan penyair, yang satu mengatakan pendusta, beda-beda, mungkin orang jadi bingung, ini jangan-jangan dibikin-bikin aja. Kok beda-beda nggak satu? Maka Al-Walid ibn Mughirah, ya, dan dengan cerdasnya, akan tetapi sayang sekali kecerdasannya diberikan justru digunakan untuk memusuhi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar jangan sampai terjadi hal demikian. Kita harus satu kata, agar orang percaya bahwa orang Mekah semuanya meyakini begitu terhadap orang ini. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya dibukalah musyawarah tersebut, dan yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang hadir, mereka minta kepada pemimpin mereka, pemimpin musyawarahnya, Al-Walid ibn Mughirah, silahkan, bagaimana? Kira-kira menurut engkau yang pantas gelar apa yang diberikan kepada Muhammad ini sehingga dijauhi oleh orang? Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, jangan seperti itu. Justru saya ajak kalian berkumpul di sini. Ya, lagi-lagi dia balikin bolanya kepada orang-orang. Ya, dia buka musyawarah, ketika ditanya, dia minta malah mereka. Kalian yang kasih saya ide, nanti saya yang pilah-pilah katanya. Yang mana ide paling bagus nanti kita sepakati sama-sama. Maka akhirnya mulailah satu persatu, ya. Ada yang mengatakan, kenapa kita tidak katakan Muhammad ini adalah seorang dukun. Ya. Maka Al-Walid bin Mughirah dia sendiri yang membantah dan mengatakan, kita tahu bermacam-macam dukun. Akan tetapi Muhammad ini ya sama sekali tidak sama seperti para dukun-dukun yang kita kenal. Sehingga kalau kita bilang dukun, orang akan sulit untuk percaya. Karena dia berbeda. Ya, dia sendiri yang membantah. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, kalau gitu kita berikan gelar Muhammad ini orang gila. Lagi-lagi oleh Al-Walid bin Mughirah dibantah. Katanya, gak bisa. Kita semua tahu bagaimana orang gila itu. Dan Muhammad ini sangat jauh daripada gelar tersebut. Emosinya sangat stabil, tidak seperti orang gila yang bisa berubah-ubah. Ya. Jiwanya juga tidak tergoncang, tidak ada was-was yang ada pada dia. Ya, jelas sekali Muhammad ini bukan orang gila. Lalu kemudian ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita katakan penyair? Maka Al-Walid bin Mughirah sendiri juga membantah, nggak bisa. Bukankah kita telah mengetahui, katanya, segala jenis syair kita sudah kenal. Bahkan pada saat itu jamaah dirahmati Allah, ada yang disebut dengan al-mu'allaqat. Ya. Disebutkan orang-orang musyrikin pada saat itu, mereka meletakkan syair-syair yang dianggap paling bagus, ya, hadiahnya adalah ditempelkan di Ka'bah. Sehingga orang yang tawaf bisa membaca syair mereka. Walaupun isi-isi syairnya kadang-kadang isi syair-syair yang jelek.
Maka mereka mengatakan akan tetapi dibantah oleh Al-Walid ibn Mughirah. Dia katanya Muhammad ini kata-katanya sama sekali tidak sama seperti penyair. Karena penyair jamaah dirahmati orang yang kenal bahasa Arab, kadang-kadang mereka bikin syair yang panjang, akan tetapi intinya itu sebenarnya pendek saja. Sementara Al-Quran sama sekali berbeda dengan hal itu. Tidak ada di dalam Al-Quran yang pemanjangan yang tidak perlu. Semuanya memiliki arti. Ya, yang panjangnya maupun yang pendeknya sekalipun. Maka jemaah dirahmati Allah, ya, akhirnya ya, ketika semuanya dibantah, akhirnya mereka kembalikan lagi. Lantas bagaimana pendapat wahai Al-Walid bin Mughirah? Maka Al-Walid mengatakan, dia mengatakan, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir. Allah menceritakan dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, sebelumnya jemaah dirahmati Allah, kalau begitu kata Al-Walid bin Mughirah, kita katakan saja bahwa Muhammad ini adalah seorang penyihir. Tapi sihirnya berbeda dengan penyihir kebanyakan. Ya, itu saja sudah. Walaupun dia sendiri tidak meyakini hal tersebut. Ini habis jalan sudah. Dia sendiri yang ngajak orang musyawarah. Setiap kali diajukan ide, dia sendiri yang membantah. Kita lihat bagaimana pusingnya mereka, orang-orang musyrikin menghadapi dakwahnya Nabi SAW. Padahal kalau kita lihat mungkin gambaran dari luar, betapa mereka berada di atas angin, ya betapa Nabi SAW dan para sahabat berada dalam kondisi terdesak. Tapi sebenarnya mereka sendiri juga pusing dan kesulitan menghadapi dakwahnya Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, akhirnya duduk ya. Si Al-Walid bin Mughirah ini dia berpikir keras, berusaha apa ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu fakkara wa qaddar. Ya, dia berpikir dan berusaha menetapkan faqutila kaifa qaddar. Kata Allah, celaka dia bagaimana dia bisa menetapkan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak meyakini hal tersebut. Dia sendiri sebenarnya tidak merasa nyaman dengan keputusan yang akan diambil tersebut. Thumma qutila kaifa qaddar. Kata Allah, kemudian celaka dia bagaimana dia bisa menetapkan. Thumma nazar, kemudian dia melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di musyawarah tersebut. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan dia kemudian mengerutkan mukanya. Saking berpikir kerasnya, kesulitan mencari gelaran buruk apa yang bisa dipakai untuk diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian bagaimana hasilnya dari pemikiran dari Al-Walid bin Mughirah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thumma adbara wastakbar. Kemudian ternyata dia berpaling. Tetap walaupun dia sendiri tidak merasa nyaman dengan hal tersebut, ya, dia tinggalkan kebenaran dan dia datangi keburukan. Faqala in hada illa sihru yu'thar. Dia mengatakan ini adalah merupakan sihir, in hada illa qaulul bashar. Ini adalah merupakan perkataan manusia. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam menghalangi dakwahnya Nabi SAW. Ya, meskipun jamaah dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, walaupun orang-orang kafir ini telah mengerahkan segala usahanya, namun Islam ini akan tetap jaya. Ya, karena kalau kita perhatikan, kita dapati bahwa sarana dan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menyebarkan Islam ini jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghalangi Islam. Kalau kita lihat hari ini, para pendakwah sederhana saja, dari masjid ke masjid berdakwah mengajak manusia. Sementara usaha yang dilakukan musuh Islam luar biasa. Ya, mereka punya konspirasi dan macam-macam. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, ya, tetap saja dakwahnya Rasulullah SAW ini tersebar kepada manusia seluruhnya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, ya, untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Betapapun hebatnya, ya, usaha yang dilakukan musuh Islam untuk menghadang, betapa sederhananya usaha orang yang mengajak kebenaran, maka agama ini akan tetap tersebar. Kenapa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada bersama orang-orang yang jujur di dalam ketaatannya. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini mengenai cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam menghalangi dakwahnya Nabi SAW. Yang kedua tadi kita sebutkan menantang
Nabi SAW untuk mendatangkan mukjizat yang tidak mereka imani, berikutnya mencela dan menghina orang-orang yang beriman, kemudian berikutnya menjelek-jelekkan pribadi Rasulullah SAW di hadapan umum. Demikian, semoga bermanfaat ya bagi kita semuanya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dari atas arasy-Nya, dan jika ada kesalahan maka itu datangnya dari kami dan mohon untuk dimaafkan. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.